dulu semua. Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan Republik ini. Itu aja Bapak ngomong fair. Nah, saya dipanggil KPK berapa kali, saya datang minta data, saya kasih semua. Sama penyidik saya bilang, mau butuh data apa, ngomong singkat saya kasih tahu. Mereka kalau Jagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga oleh oknum tertentu, akhirnya diam kasusnya. Kalau mau buka, buka habis, tidak bersihkan Republik ini dari maling-maling. Dia dong, dia kickback, kenapa takut? Kita mau hemat nih, ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih. Lu mesti kasih kepercayaan pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi, bukan cuma ini terus hilang gitu loh. Ada unsur apa? Mari saya tanya sama saya, satu kata apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Harus berbenah. Saya tidak rela karena saya dibesarkan dari dunia otomotif dan saya tahu betul kualitas Pertamina seperti apa. Dan saya nggak rela jaring off sekarang. Ini sama aja mau merusak pemerintahan yang sekarang. Saya tidak rela. Kalau memang seperti ini, saya tidak rela benar. Kenapa korupsi-korupsi besar justru diungkap oleh Kejagung? Padahal kita memiliki institusi penegak hukum yang mengkhususkan untuk pemberantasan korupsi, yaitu KPK. Dan juga kita juga punya Polri. Mau tahu jawabannya? Gabung di live-nya Bang Edo hari ini jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya. Dua keponakan Jokowi ternyata punya jabatan strategis di subsidiari Pertamina, Patra Logistik, dan mereka naik jabatan super cepat. Perlu diketahui bahwa kasus mega korupsi di Pertamina baru saja mencuat dan membuat publik marah dan kecewa. Tahu nggak sih, Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab kasus korupsi Pertamina yang lagi viral akhir-akhir ini. Gimana enggak? Korupsi ini sangat merugikan masyarakat loh, di mana BBM Pertalite dioplos dan dijual sebagaimana oplosan itu adalah BBM Pertamax. Wah, parah sih ini. Udah nipu masyarakat dengan cara menyuruh beli BBM non bersubsidi loh. Ini sudah kelewatan sih. Gimana enggak total korupsinya saja mencapai 193,7 triliun rupiah loh. Masuk dalam tingkat korupsi terbesar di Indonesia kedua loh. Coba bayangin deh, kamu yang beli Pertamax, apa nggak sakit hati dengan perlakuan penipu para penjabat ini? DPR pun juga mengawasi perkembangan kasus ini loh. Bahkan DPR akan memanggil Menteri BUMN serta direksi Pertamina untuk memberikan penjelasan secara terbuka dalam rapat dengan Komisi ke-6. Gimana menurut kalian tentang korupsi oplosan ini? Tulis di kolom komentar ya. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Ahok bilang Petrel dibubarkan 2015, tapi orangnya jadi dirut Pertamina Patraniaga. John Sitorus bongkar habis. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Jika ini benar, ini lebih biadab daripada binatang. Pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli dengan RON 92. Ini korupsi tingkat pertama yang merugikan negara. Ini masyarakat belum dirugikan secara langsung, ini yang nomor satu. Namun yang kedua, minyak yang tadi 90 diberi aditif, dioplos katanya menjadi 92, yang harusnya Petralite menjadi Pertamax, dijual di SPBU retail. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka Pertamax itu adalah oplosan. Ini bajingan, ini benar-benar biadab. Yang kedua, mobil-mobil yang mereka harus isi dengan Pertamax terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah.
maka biaya kerusakan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat sudah beli lebih mahal untuk barang sampah. Yang kedua, mobilnya rusak juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda, para tersangka, Anda lebih biadab daripada binatang. Dan ingat, anak-anak Anda, keluarga Anda akan menanggung karmanya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit langsung meninggal. Ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar-benar luar biasa menyakiti hati perasaan masyarakat. Korupsi senilai 193 triliun, kalau saya tidak salah, itu hanya 2023. Secara keseluruhan sudah hampir 1.000 triliun. Dan itu negara kita dirugikan dan uang masyarakat dirugikan. Anda bisa bayangkan, ketika sudah ditangkapnya para bajingan-bajingan ini, melalui berita yang saya lihat di Lambe Tura, bahkan konferensi pers dari mungkin ya public relationnya Pertamina masih menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak terjadi dan kualitas baik-baik saja. Ini menyakiti seluruh masyarakat dan saya sangat tersakiti. Seandainya terbukti bahwa oplosan terjadi, menurut saya kepada teman-teman dari Polri, orang ini harus ada yang melaporkan untuk pasal 242, keterangan palsu, dan harus dipidanakan. Jadi menurut saya, kejadian yang menimpa masyarakat melalui kasus Pertamina adalah sebuah contoh hancurnya harapan bangsa Indonesia dan ditindasnya hak rakyat yang sampai pada akhirnya banyak Gen Z yang apatis. Saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo dan benar-benar mulai membersihkan dan menangkap para penjahat-penjahat ini. Mudah-mudahan tidak diberikan hukuman ringan karena jika terjadi di negara lain, udah pasti hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena ini merugikan seluruh masyarakat Indonesia, not to mention berapa uang yang dirugikan dari negara. Jor! Ternyata selama ini pertama kita oplosan. Wah, kacau ini kasus Pertamina tuh. Menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Semua lagi bahas Pertamina. Tapi hati-hati. Ini kasus kan nggak tiba-tiba ada gitu loh. Ini kasus ini udah pasti penyidikannya, apa segala itu kan sudah bertahun-tahun ya. Tapi kenapa baru dikeluarkan kemarin? 1 hari setelah Danantara dipublish. Anda heran nggak? Ini sengaja ini. Ini adalah stok berita dari oligarki yang dibuat untuk menghalau isu-isu yang penting seperti Danantara ya. Tepat banget itu loh teman-teman ya. Coba deh. Saya tuh kepingin berpositive thinking tapi polanya kebaca, kecium bos. Lain kali kalau bikin strategi yang bagusan dikit gitu loh, pasti kecium sama Roy Sakti, gitu kan? Ya. Kenapa pemerintah itu, kejaksaan sorry ya, itu mengeluarkannya itu kemarin, nggak minggu lalu, nggak 2 minggu yang lalu gitu loh. Memang ada stok berita-berita viral untuk menghalau. Aduh, kalau udah kayak gini nih kok. Jadi Danantara ini bau-baunya gimana? Alhamdulillah, staf sus. Kasus dugaan korupsi di Pertamina terus menjadi perbincangan publik, apalagi setelah kasus korupsi ini disebut menjadi skandal terbesar dalam sejarah Indonesia mengalahkan PT Timah. Dalam dugaan korupsi ini, Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara sebesar 193,7 triliun. Itu berlangsung selama periode 2018 sampai 2023 atau 5 tahun dengan kerugian negara ditaksir 968,5 triliun. Di tengah kasus ini ramai desakan untuk memanggil mantan Komisaris Utama PT Pertamina atau Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina terhitung pada 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024. Menggantikan Tanri Abeng kala itu. Dalam keterangan terbarunya, Ahok mengungkit soal pembubaran Pertamina Energy Trading Limited atau Petral sejak 2015 silam. Pembubarannya kala itu dilakukan karena Petra disinyalir telah menjadi sarang bagi mafia bisnis migas. Petra awalnya didirikan untuk ekspor minyak ke Amerika dan sebagai negara pengekspor perlu ada di pasar untuk memperlancar bisnis. Sesuai perkembangan bisnis minyak, Petral pindah ke Hong Kong. Namun sejalan dengan perkembangan sekarang, konsumsi lebih besar dari produksi, maka Petral digunakan untuk mengimpor. Ahok mengaku ada permainan hingga bekas dirut Patraniaga dipecat. Kalau saya curiga ini ada permainan bekas dirut Patraniaga dipecat, ujarnya.
Merespon hal itu, pemerhati sosial dan politik John Sitorus memberikan dukungan kepada Ahok untuk membongkar habis korupsi Pertamina. Kasus tersebut berupa tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga.